takbir dan salawat berkumandang di titik nol kota Atambua. Ribuan warga berbondong-bondong memadati lapangan untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Masyarakat yang masih kesulitan membeli beras rela mengantre untuk mendapatkan beras dengan harga Rp11.000 per kilogram. Dengan menggunakan bahan yang sederhana, Maria berhasil membuat beragam kerajinan khas Nusa Tenggara Timur. Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Berita Belu, program berita teraktual Kabupaten Belu. Bersama saya, Nita Serang, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Untuk pertama kali, sholat Idul Fitri diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Nusa Tenggara Timur. Seruan persatuan dan kesatuan bangsa digaungkan dalam khotbah. Berikut informasinya. Rumah Dinas Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jalan Altari, Kota Kupang untuk pertama kalinya dibuka sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Terpantau di lokasi, ribuan warga mulai memadati alun-alun untuk melaksanakan sholat Id yang jatuh pada Rabu 10 April 2024 ini. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur NTT, Ayodhya Kalake, menyuarakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan sikap toleransi antar umat beragama. Ayodhya juga berharap tempat ini dapat terus menjadi lokasi peribadatan setiap umat beragama, baik untuk umat muslim yang sedang merayakan hari Lebaran maupun umat beragama lain. Mari kita tetap menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan dan ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama umat manusia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Pelaksana Kegiatan Sholat Id, Syafruddin Herman, menyambut baik respon pejabat Gubernur NTT yang telah membuka tempat ini sebagai salah satu lokasi peribadatan. Terlebih, tempat ini terlihat cukup strategis dan luas untuk menampung lebih banyak umat muslim untuk menggelar sholat Id. Ini merupakan bentuk syiar dari sebuah peristiwa keagamaan, sehingga diharapkan bahwa ketika Bapak Penjabat sudah meletakkan batu pertama pelaksanaan Idul Fitri ini, kami berharap supaya bisa direspon oleh Pak Haji Kota Kupang, membangun komunikasi pada kepemimpinan barunya untuk bisa dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Setelah sholat, Ayodhya dan keluarga juga menggelar perayaan Idul Fitri di Rumah Jabatan Gubernur NTT. Selain alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, beberapa lokasi yang memiliki lapangan luas seperti lapangan Korem 161 Wirasakti maupun Mapolda NTT juga dipadati umat muslim untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Seruan takbir dan salawat juga berkumandang di titik nol kota Atambua. Ribuan warga memadati lapangan untuk mengikuti sholat Idul Fitri yang jatuh pada Rabu 10 April ini. Beras 195 kg. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan umum Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu 10 April 2024 pagi. Tampak sholat Id berjalan dengan hikmat dan lancar. Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Belu, Abdullah Belajam, menyebut memeriahkan Idul Fitri ini tak hanya selesai pada pelaksanaan sholat Id saja, namun juga mengutamakan silaturahmi kepada sesama umat manusia untuk saling memaafkan. Seperti yang telah khutib atau imam tadi sampaikan dalam khutbahnya, bahwa setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka apa yang kita
utamakan terlebih dahulu adalah orang tua yang disampaikan tadi. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Lebih lanjut, Abdullah mengatakan Idul Fitri bukan hanya tentang merayakan keberhasilan menahan diri selama bulan Ramadan, tetapi juga kesungguhan umat muslim dalam memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan dalam ketakwaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Semarak malam takbiran tersaji di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak hanya menyajikan kemeriahan, penantian Lebaran di Tanah Timur juga syarat akan sikap toleransi umat beragama. Ribuan umat muslim di Kota Kupang turun ke jalanan memeriahkan malam takbiran 1 Syawal 1445 Hijriah. Perayaan Hari Raya Umat Muslim diinisiasi oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan remaja Masjid Al-Baitul Qodim Air Mata Kota Kupang. Malam takbiran menjadi meriah karena menampilkan parade mobil hias. Total sebanyak 33 mobil beriringan mengelilingi Kota Kupang dan menjadi kemeriahan tersendiri bagi warga Kota Kupang yang melintas. Dengan ciri khas ragam budaya yang ada di NTT, sebentar juga ada dari kafilah dari K2S Kupang juga. Adalah salah satu kota paling toleransi di Indonesia, dan ini memang diwujud nyatakan hari ini terbukti. Sama halnya dengan di Kota Kupang, kemeriahan malam kemenangan bagi umat muslim setelah 1 bulan berpuasa ini juga terasa di kota perbatasan Atambua, Kabupaten Belu. Ribuan warga memadati Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua untuk menggelar pawai dengan berjalan kaki sambil membawa obor. Kita saling menghargai, menghormati kerukunan umat beragama di sini berjalan baik. Sebagai umat beragama yang lain, kita menghormati hari suci umat Islam dan kita jaga keamanan bersama. Pawai malam takbiran di Kota Kupang dan Kota Atambua ini tak hanya melibatkan umat muslim saja, namun dibantu juga oleh para pemuda lintas agama. Sudah turun-temurun, toleransi antar umat beragama terjaga dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semuanya terlihat jelas saat setiap umat merayakan hari raya besar keagamaan. Dari Nusa Tenggara Timur, Redaksi Timur TV. Sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan keluar masuk orang untuk mudik di momen perayaan Idul Fitri. Arus balik Lebaran diperkirakan akan padat pada Kamis 18 April mendatang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, tampak arus mudik di PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Olkari Kupang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Penumpang yang melintas sejak libur cuti Lebaran mencapai 60.000 penumpang dengan 762 pergerakan pesawat. Tren penumpang melangkah turun dari tahun yang lalu. Sebaliknya juga yang terjadi tanggal 18 April itu kami juga masih hitungannya masih sekitar 5%, jadi enggak, menurut kami masih terjangkau lah dengan fasilitas maupun dengan SDM yang ada. Sementara itu, jumlah pemudik yang melintasi pos batas negara Mota Ain mengalami peningkatan yang signifikan. Kepala Administrator Unit Pengelolaan PLBN Mota Ain, Engelbertus Klau menyebut arus mudik mencapai puncaknya pada 10 hingga 11 April 2024. Aktivitas perlintas perbatasan RI ini didominasi oleh para pemudik yang datang dari negara tetangga Timor Leste. Aktivitas perlintasan menjelang Idul Fitri mengalami peningkatan. Rata-rata pelintas setiap hari yang masuk dan keluar tercatat seribuan orang, 1.000 sampai 1.100 orang. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, beberapa hari menjelang Idul Fitri di PLBN. Sedangkan untuk arus balik Lebaran diperkirakan akan mulai mengalami kepadatan pada Kamis 18 April mendatang. Para pemudik diminta untuk memperhatikan imbauan pemerintah demi keamanan dan kenyamanan dalam melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran. Dari Nusa Tenggara Timur, Redaksi Timur TV. Umat Kristiani turut menjaga keamanan perayaan Idul Fitri. Informasinya sesaat lagi usai jeda.